So what are you thankful for? You'd think that'd be an easy question to answer. Yet, how often does the speed of life blind us? How often are the blessings we experience blurred by the chaos we walk in? While we're busy trying to keep up, do we fail to recognize all that we have to be grateful for? Of course we do. We're all guilty of it. Life has a way of chiseling away at a heart of gratitude. What if we could stop, pause in the moment, take a breath, take a beat, and recognize the incredible work of God which surrounds us? What if the intensity of the day-to-day could be stilled by the peace of thanksgiving? What if we could practice the words of Scripture and give thanks in everything? Perhaps these are the questions we need to ask ourselves. Maybe, if we look hard enough, we can see past everything life throws at us and see the beauty of a life spent giving thanks. So, what are you thankful for? Storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed. And the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, they go on forever. They're sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's sufficient for today. For today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind.
I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, 'cause they go on forever, they still go on forever, they still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sufficient for today. Salam Bapak Ibu semua, kita sampai di akhir bulan November, minggu terakhir tanggal 26 November. Kita masih dalam seri Thanksgiving Month, dan hari ini saya menutup seri ini dengan firman Tuhan di bawah tema Hidup Berarti Memberi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa tiap kali kami diingatkan lagi tentang apa arti hidup dalam ucapan syukur, apa arti hidup dalam kepuasan, apa arti hidup dalam sukacita. Dan hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kami semua tanpa terkecuali. Hamba berdoa supaya jiwa kami kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan ini dan boleh menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami semua siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita Lukas pasal 18, sebuah kisah yang terkenal, ayat 18 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu, ada sebuah kisah legenda di India yang menceritakan tentang seorang pengemis yang selalu duduk di pinggir jalan dengan mangkok kosongnya, dan menanti orang mengisi beras di mangkok kosongnya. Tiap hari itu yang dilakukan, tiap pagi sampai sore dia duduk untuk mengemis beras. Satu kali, sang pengemis ini mendengar kabar bahwa raja dan rombongan raja akan datang ke kota tempat dia tinggal, dan dia berharap kalau raja akan datang ke tempat dia mengemis. Benar Bapak Ibu, tidak berapa lama kemudian rombongan raja datang. Kereta raja berhenti tepat di depan sang pengemis ini duduk dengan mangkuk berasnya. Kemudian waktu raja turun, raja berkata kepada sang pengemis itu, "Berikanlah kepada aku beras yang kamu punya." Wah, sang pengemis ini marah karena dia berharap bahwa dia akan diberi oleh raja beras dalam jumlah yang banyak. Tapi
kok mengapa raja malah meminta beras daripada dia? Sehingga dia mengambil beras yang sudah diberikan orang kepada dia, 1 butir dia berikan kepada raja. Raja katakan, cuma itu kamu berikan kepada aku? Lalu dia ambil lagi 1 butir, dia kasih kepada raja. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Sesudah raja menerima 2 butir beras, raja pergi. Dan sang pengemis ini marah. Dia marah sampai dia rasanya kepengen berteriak dan membanting mangkok berasnya. Tapi kemudian dia memegang mangkok berasnya dan di antara beras-berasnya itu dia merasa ada sesuatu yang janggal tidak seperti biasanya. Ternyata dalam mangkok berasnya itu raja meletakkan 1 butir sebesar beras, 1 butir emas. Dia cari lagi, ternyata dia dapat 2 butir emas. Rupanya raja mengganti 2 butir beras dengan 2 butir emas. Pengemis itu sangat menyesal. Kenapa aku tidak memberikan semuanya supaya aku bisa mendapat banyak emas? Bapak Ibu, bukankah itu sifat dasar manusia? Sifat asli manusia. Kita ingin diberi, tapi kita tidak mau memberi. Dan kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, disampaikan Lukas dalam Lukas pasal 18 ini, yang menceritakan pertemuan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya tadi, benar-benar menggambarkan sifat manusia pada umumnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bertemu dengan laki-laki ini, orang muda yang kaya ini yang datang kepadanya dan bertanya, Tuhan, bagaimana caranya aku bisa masuk kerajaan surga? Tuhan katakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, hormati ayah ibumu, dan seterusnya. Lalu orang muda ini katakan, oh aku sudah buat itu sejak masa mudaku. Dan Tuhan katakan apa? Kalau begitu pergilah, jualah semua hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan datanglah ikut aku. Ketika mendengar itu, orang muda yang kaya ini menjadi sangat sedih. Karena apa? Karena dia sangat kaya. Bapak Ibu, kira-kira dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus tahu kondisi dia. Tuhan Yesus tahu bahwa dia menuruti hukum Taurat. Tuhan Yesus tahu dia kaya. Mengapa Tuhan Yesus memberi perintah seperti itu untuk menjual seluruh hartanya, membagikannya kepada orang miskin, kemudian mengikuti Yesus? Saya mencatat beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah itu. Dengan tujuan untuk memberikan pelajaran penting tentang apa arti hidup kekristenan. Yaitu apa? Hidup yang memberi. Saya catat paling beberapa hal dari alasan yang saya dapat melalui bagian firman Tuhan hari ini. Mungkin banyak Bapak Ibu bisa menggalinya sendiri, tapi paling tidak beberapa hal yang saya pribadi mendapatkannya. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin memberikan pelajaran melalui kisah orang muda yang kaya ini, bahwa memberi menunjukkan atau menandakan iman kita kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat. Bapak Ibu, menarik dalam hidup kekristenan saya belajar banyak apa artinya memberi. Sebelum saya bertobat, saya adalah orang yang pelit, orang yang egois, orang yang hidup untuk diri saya sendiri. Tapi sesudah saya menerima Tuhan Yesus, itulah buah roh pertama yang keluar dari dalam diri saya. Saya ingat tiap kali malam misi, seperti yang kita lakukan bulan September lalu, saya selalu punya niat untuk memberi. Tapi saya tahu kami juga hidup pas-pasan. Jadi tiap kali mau malam misi, saya selalu berdoa, Tuhan kasih kami berkat. Tiap tahun. Saya nggak tahu dari mana datang Tuhan, tapi saya kepengen memberi sejumlah ini, Tuhan kasih saya. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tiap kali sebelum malam misi, Tuhan selalu menguji iman saya dengan memberikan apa yang ada pada diri saya lebih dahulu untuk menolong orang lain. Dan memang Tuhan membuktikan ketika saya memberikan, Tuhan memberikan sejumlah yang saya butuhkan, yang saya minta untuk saya berikan di malam misi untuk menolong orang lain. Bapak Ibu, 2 Korintus 9 ayat 13 katakan begini, melalui pekerjaan mulia ini kamu membuktikan imanmu yang nyata, serta kemurahan hatimu yang kamu tunjukkan melalui pemberian kepada mereka dan kepada semua orang. Ini saya pakai terjemahan MILT. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau orang kaya itu belajar satu hal, yaitu apa? Ketika dia memberi, artinya dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan saja
dan tidak kepada berapa banyak hartanya. Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhanlah yang memberi harta bagi orang kaya ini. Dia bisa menjadi kaya oleh karena Tuhan memberikannya kepada dia. Tuhan yang menjadikan dia kaya, Tuhan yang memberikan dia berkat dalam jumlah banyak. Tapi anak muda ini gagal untuk mengerti alasan pertama ini. Dia gagal untuk mengerti, menggantungkan imannya kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat dan bukan kepada dirinya sendiri, kepada kekayaannya. Bapak Ibu, memang pada faktanya makin kita kaya, makin sulit untuk bergantung kepada Tuhan dengan iman kita. Cenderung apa? Cenderung kita bergantung kepada kekayaan kita, kepada harta yang kita miliki. Nah, hal ini sangat sulit dilakukan orang di seluruh dunia, khususnya di daerah-daerah maju, di Amerika, di negara-negara maju. Mengapa? Karena penduduk negara maju berpikir bahwa saya bisa mendapatkan hasil ini karena kerja keras saya. Saya bisa mendapatkan uang sejumlah ini karena kerja keras saya, bukan karena Tuhan. Sehingga ditambah dengan kehidupan rohani yang makin merosot di Amerika dan di negara-negara maju, iman orang Kristen itu diumpamakan seperti benih yang jatuh di tengah semak berduri, di mana kita lebih memperhatikan kekayaan dan menjadi takut, menjadi khawatir untuk memberi karena kita dicekik oleh semak duri kekhawatiran. Takut kurang, takut menjadi miskin, takut memberi karena apa? Kita takut kalau sampai kita memberi kepada orang lain dan kita sendiri mengalami kekurangan. Bahkan orang Kristen pun makin memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak mungkin demi membayar semua kebutuhannya, tapi akhirnya jatuh ke dalam dosa, kekhawatiran, takut kurang. Makin banyak harta, makin khawatir, makin sulit untuk memberi. Artinya tidak punya iman kepada Tuhan lagi. Bapak Ibu, sehingga memang ini hal yang Tuhan tahu dalam diri orang muda ini juga. Dia tahu dengan kekayaannya bukan berarti makin gampang dia memberi. Tidak gampang orang kaya memberi, Bapak Ibu. Sehingga kalau ada orang kaya yang memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan, mereka menunjukkan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada apa yang mereka miliki, tapi mereka bergantung kepada Tuhan saja. Sehingga dengan belajar memberi bagi pekerjaan Tuhan, belajar memberi bagi orang lain yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang memberi ruang dalam hati kita untuk menumbuhkan iman kita kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat. Dan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Matius 25, 6 ayat 25 sampai ayat 33 jelas katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu pakai, dan seterusnya." Ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Bapak Ibu, pernahkah kita menguji Tuhan dengan ketika kita memberikan kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan akan memelihara kita? Pemberian menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang kita miliki. Saya ingat beberapa tahun lalu kami baru pindah ke sini, sekitar 18 tahun lalu, ada seseorang memberikan kami $300. Jumlah itu cukup besar pada tahun itu. Dan kami sedang punya kebutuhan, tapi dalam hati saya sedang berdoa untuk memberikan untuk seseorang. Dan dengan iman, saya bilang sama Pak Riki, uang ini saya akan berikan kepada si A yang sedang saya doakan. Dia susah, dia lebih butuh uang ini dari kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dengan iman kami memberikan $300 itu kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan menggantikan berkali-kali lipat. Saya memberi bukan karena saya ingin diberi, tapi karena saya bergantung, memberi karena iman saya kepada Tuhan yang merupakan sumber segala berkat yang sanggup memberikan kepada saya lebih daripada yang saya pikirkan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita memberi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan melalui kisah tadi bahwa memberikan mematahkan dosa materialisme dari dalam hati kita. Matius 6 ayat 21 katakan, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Bapak Ibu, ketika kita belajar memberi, kita sedang mengatakan kepada dosa materialisme
bahwa kamu tidak punya kuasa atas hidup aku. Ketika kita memberi untuk menolong orang lain, menolong pekerjaan Tuhan, kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa memberi dan menolong orang lain adalah lebih penting dari sekedar memuaskan keinginan manusia kita, memuaskan keinginan materialisme kita. Karena materialisme itu membuat mata hati kita, mata rohani kita menjadi buta. Buta terhadap kebutuhan orang lain, buta terhadap tidak punya lagi kepedulian dan kasih terhadap orang lain. Itu alasan yang kedua, Bapak Ibu. Alasan yang ketiga, ketika kita memberi, itu merupakan investasi untuk keabadian. Lukas 16 ayat 9 katakan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tuhan Yesus tidak sedang mengajar tentang ketidakjujuran, tapi Tuhan Yesus sedang mengajar kita bagaimana kita memakai harta kita untuk saving bagi kekekalan. Saya tidak berkata begini, itu berarti bahwa saya memberikan kepada orang lain, saya berbuat baik, saya menolong demi supaya saya bisa masuk surga. Sama sekali tidak ada hubungannya, karena kita tahu kita semua selamat karena anugerah. Tetapi memberi adalah karakter warga surgawi. Ketika kita memberi, kita sedang menunjukkan karakter kerajaan surga yang senang untuk memberi. Paulus menasihatkan dalam 1 Timotius 6 ayat 18, Paulus katakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi apa? Kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu ingat, kita tidak dapat mengumpulkan harta dalam dunia ini yang akan habis oleh ngengat, oleh pencuri. Khotbah saya beberapa bulan lalu. Tapi ketika kita menolong, kita memberi orang lain yang membutuhkan, menolong pekerjaan Tuhan, kita sedang menabung harta di surga yang tidak dapat dicuri oleh pencuri, yang tidak dapat dimakan oleh ngengat. Yang keempat, ketika kita memberi, pemberian itu menghasilkan atau melahirkan ucapan syukur. 2 Korintus 9 ayat 11 katakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga apa? Melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kemurahan hati Anda tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Kemurahan hati Anda tidak hanya menolong pekerjaan Tuhan, tapi kemurahan hati Anda menghasilkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ini sesuatu yang Tuhan sukai. Coba Bapak Ibu mewawancarai orang-orang yang menerima buah kemurahan hati Bapak Ibu. Mereka akan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena melihat bagaimana Tuhan menjawab kebutuhan mereka, menjawab pergumulan mereka, dan menjawab doa mereka. Bapak Ibu, ada sebuah kejadian nyata dari pinggiran kota Columbus, Ohio. Ini terjadi di sebuah gereja namanya Gereja Sycamore Creek. Nah, pendetanya itu memesan pizza Domino's seharga $5.99 pada waktu kebaktian sedang berlangsung. Yang dipesan pizza ini, pengantar pizza membawa pizza itu dan dia diminta oleh pendetanya untuk naik ke panggung. Itu kejadian terjadi tanggal 4 Oktober. Pendetanya namanya pendeta Steve Markle. Dia membawa sopir itu ke atas stage di gereja dan dia bertanya, berapa tips terbesar yang pernah kamu terima selama menjadi pengantar Domino's? Dia katakan, paling besar tips yang pernah saya terima adalah $10. Hari itu pendeta Markle katakan kepada semua jemaat, khotbah hari ini adalah tentang memberi. Dan saya meminta semua jemaat untuk memberi dengan sukarela kepada sopir Domino ini. Berapa yang kamu punya, berapa yang kamu ingin berikan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Hari itu mereka mengumpulkan $1.000 untuk sopir itu sebagai tips hari itu. Dan sopir itu benar-benar menangis di atas panggung. Dia bilang, ini tips terbesar yang pernah saya terima. Dia menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bukan saja dia,
Tapi seluruh jemaat melihat itu, mereka semua terharu dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia menaikkan syukur kepada Tuhan dengan air mata berlinang. Semua jemaat juga menaikkan ucapan syukur dengan air mata berlinang. Dan mereka sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu lihat, pemberian, memberi, menaikkan ucapan, melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kelima, memberi memberkati komunitas. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 katakan, dan sejumlah orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi miliknya adalah kepunyaannya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah milik bersama bagi mereka. Bapak Ibu, dalam buku American Grace, David Campbell dan Robert Putnam, mereka mengadakan penelitian selama 5 tahun tentang dampak agama terhadap masyarakat, terhadap komunitas. Selama 5 tahun penelitian itu dilakukan, apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya mereka katakan, rupanya orang yang memegang agama, karena di negara Amerika ini banyak yang tidak beragama, orang yang memegang agama, khususnya mereka yang beragama Kristen, ternyata mereka punya dampak positif untuk komunitas. Mereka lebih banyak membantu orang miskin, volunteer di sekolah, volunteer di masyarakat, membantu orang lain di jalan. Mereka adalah kelompok-kelompok sukarelawan yang membantu dalam bidang kesehatan, menyumbang uang, menyumbang tenaga, membantu orang mendapatkan pekerjaan, membantu orang untuk donor darah, menghibur orang yang sedih, bekerja bagi reformasi politik, reformasi sosial, dan perbandingannya cukup dramatis antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beragama Kristen, dan yang tidak. Bapak Ibu, kita lihat bahwa apa? Ketika memberi itu biasanya berjangkit. Sehingga itu menjangkiti komunitas, memberkati komunitas di mana kita berada. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan tidak saja kepada orang muda yang kaya itu, ketika dia memberi perintah, jual hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Artinya bagikanlah kepada komunitas. Berdampak kepada komunitas, dan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keenam, memberi membawa berkat ganda dalam hidup yang memberi. Sang pemberi, kepuasan, sukacita, dan reward dari Tuhan. Toby Mays ini menulis di Metro, dia mengisahkan tentang seorang tamu yang diundang oleh sepasang pengantin yang menikah. Pengantin tersebut mengembalikan hadiah dari seseorang tamu. Tamu itu tidak punya nama, hanya dikasih nama NN, no name. Dan mereka katakan kepada tamu itu, kepada NN, mereka katakan, pemberian kamu ini tidak sesuai dengan kekayaan kamu. Jadi kami kembalikan, tolong kamu adjust jumlahnya. Jumlahnya itu 100 pound sterling. Mereka bilang, jumlahnya ini sedikit karena kita tahu kamu cukup kaya untuk memberikan. Kenapa kamu cuma memberikan $100? Kami masih memberi kesempatan untuk kamu adjust dan mengirim kembali ceknya kepada kami. Waktu orang yang tidak punya nama ini, no name tadi, melihat surat masuk ke pos dia dan membaca pesan dari pengantin itu, dia agak risih dan agak marah. Dia posting itu di Mumsnet. Lalu dia katakan, kalau kalian jadi saya, apa yang kalian buat? Ada orang yang bilang, oh kamu kirim aja amplop isinya glitter. Ada yang bilang, oh kamu kembalikan aja ceknya. Oh kamu nggak usah respon, dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak Ibu, tapi akhirnya NN ini memilih satu tindakan yang jauh menurut saya lebih bijaksana. Dia kirimkan kembali undangan yang dikirim oleh pasangan itu kepada dia sebelum undangan kawinnya, yang ada tulisannya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat. Artinya, kehadiran Anda lebih penting dari hadiah Anda. Kehadiran Anda adalah hadiah bagi kami, kira-kira begitu. Nah, lalu dia tambah tulisannya, asumsi saya ada kesalahan tulisan dalam undangan Anda berdua. Bapak Ibu, saya yakin NN tadi memberi dengan sukarela. Dia memberi dengan sukacita tanpa paksaan. Tapi masalahnya adalah pada penerima hadiah ini, pada pasangan suami istri yang baru menikah.
Tentu kita tidak mau seperti pasangan suami istri tadi, tapi seringkali kita bersikap seperti itu ketika kita menerima sesuatu. Kita tidak bersuka cita, kita merasa kurang, kita merasa tidak puas. Nah, Tuhan mengajarkan ketika kita memberi, sebenarnya kita itu sedang menerima hadiah ganda dari Tuhan. Apa saja itu Bapak Ibu? Kita menerima kepuasan dalam hati, kita menerima sukacita yang tidak dapat diganti oleh apapun, bahkan seringkali Tuhan menggantinya dengan reward. Saya pribadi punya satu peristiwa dalam hidup saya yang tidak pernah saya lupakan. Saya baru mulai kuliah di I3 sekitar tahun 91 dan saya tidak punya uang sama sekali karena orang tua saya lupa mengirim uang atau terlambat mengirim uang. Saya tidak punya uang sama sekali, tiba-tiba di buku saya, buku kas yang kami laporkan tiap bulan, waktu dikembalikan ke saya ada uang sebesar Rp5.000. Waktu itu jumlahnya sangat besar, Rp5.000. Uang baru di dalam buku. Saya benar-benar terharu, terkejut, dan peristiwa itu tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian, saya tidak pernah lupa kisah ini dan saya selalu ingat ibu ini, walaupun ibu ini mungkin sudah lupa pernah memberi saya uang sebesar Rp5.000 tahun 91. Tiap kali saya ada berkat, saya selalu berusaha untuk memberikan kepada ibu ini sebagai tanda terima kasih saya. Bapak Ibu, Tuhan pun demikian. Ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan sering menggantinya. Tuhan sering memberi reward lebih dari yang kita pikirkan, daripada yang kita bayangkan. Bukan itu saja. Reward yang pertama yang kita terima adalah kepuasan. Coba Bapak Ibu memberi. Bapak Ibu akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Menerima itu memberikan kesenangan dalam hati kita. Tapi memberi bagi orang lain menimbulkan kepuasan dan sukacita yang tidak dapat diganti oleh apapun. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 katakan, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ulangan 15 ayat 10 katakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Ada seorang peneliti meneliti tentang, ini mungkin pengetahuan umum, tentang bayi. Dia meneliti tentang bayi, Bapak Ibu. Bayi yang baru lahir. Biasanya bayi yang baru lahir, kalau dia masih lapar, tangannya itu akan menggenggam seperti ini. Tapi kalau dia sudah kenyang, tangannya itu akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu, gambaran bayi ini menunjukkan kalau dia sudah kenyang, dia akan tidur dengan membuka tangan. Sama dengan orang Kristen yang memberi. Ketika kita sudah merasa puas, ketika hidup kita penuh dengan sukacita, kita akan memberi karena kita sudah dipuaskan oleh Tuhan. Tapi ketika kita memberi untuk menolong orang lain, malah kita dipuaskan lebih banyak lagi. Kita mendapat sukacita lebih banyak lagi. Dan seringkali Tuhan melengkapi dengan reward dari kemurahan hatinya. Bisa berupa berkat secara fisik, secara finansial, secara jasmani, berkat secara emosi, jawaban-jawaban doa terhadap pergumulan-pergumulan kita. Bapak Ibu, alasan yang ketujuh, alasan yang menarik. Memberi itu membuat kita menyerupai Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menjual hartanya kepada orang muda ini dan membagi-bagikannya kepada orang miskin? Bukankah Tuhan Yesus tahu bahwa anak muda ini sudah melakukan segenap hukum Taurat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus tahu anak muda ini kaya dan Tuhan Yesus ingin anak muda ini belajar satu contoh yang paling tinggi, yaitu apa? Contoh yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Memberikan hidupnya bagi dunia ini agar seisi dunia ini mendapatkan keselamatan kekal. Karena itulah inti kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk diberi, tapi untuk memberikan hidupnya. Karena itulah inti kedatangannya. Karena itulah kehidupan itu adalah memberi. Bapak Ibu, untuk mendapatkan hidup yang kekal, Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, Yesus Kristus. Mati bagi kita supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Filipi 2 ayat 7 katakan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya,
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, tidak seorang pun yang sudah mendapatkan hidup kekal, hidup tanpa memberi. Nggak ada Bapak Ibu. Artinya apa? Memberi adalah tolok ukur kehidupan kerohanian seseorang. Mengapa? Karena itu teladan Kristus. Kristus sendiri lebih dahulu memberikan contoh tentang pemberian terbaik yang adalah dirinya sendiri. Allah memberikan contoh, memberikan anaknya yang tunggal sebagai contoh dan teladan untuk kita. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen dan kita tidak memberi, sebenarnya kita tidak hidup dalam teladan Kristus. Kita tidak ingin menyerupai Dia. Kita bisa saja melakukan, saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak berzina, saya nggak mengucapkan saksi dusta, saya menghormati orang tua saya, menguduskan hari Sabat dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu secara sempurna Bapak Ibu. Tetapi jika kita tidak hidup dalam memberi bagi orang lain, dalam kasih yang penuh dengan pemberian, maka sia-sia semua yang kita lakukan. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan bahwa dengan memberi kita membeli keselamatan. Sama sekali tidak. Tapi memberi merupakan tindakan untuk makin menyerupai Kristus. Meneladani Kristus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kehidupan itu adalah memberi. Ada kisah nyata tentang sebuah gereja besar, gereja katedral yang dilanda gempa bumi. Sesudah dilanda gempa bumi, semuanya hancur kecuali patung Tuhan Yesus dengan tangan yang hancur. Mereka panggil tukang untuk memperbaiki patung itu, tapi kemudian mereka batalkan memanggil tukang itu karena mereka katakan, jangan, ini bagian yang harus dikip. Tukang itu tanya, kenapa batal? Oh, karena kita ingin patung Tuhan Yesus dengan tangan yang patah itu menggambarkan tentang hidup yang memberi. Dia memberi tangannya untuk menolong kita, memberikan tangannya, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita semua. Bapak Ibu, pertanyaan penutup untuk kita semua melalui khotbah hari ini. Bagaimana saya bisa hidup dalam spirit ini? Bukan 1 bulan sepanjang bulan November, bukan. Sepanjang tahun hidup saya, sepanjang hari, sepanjang hidup kekristenan saya. Bagaimana saya bisa terus hidup dalam kehidupan yang memberi? Ada sebuah gereja, mereka mengadakan kebaktian, kira-kira kebaktian reuni untuk mengundang mantan-mantan yang pernah gereja di gereja mereka yang sudah tersebar di berbagai kota. Mereka buat kebaktian, mereka undang semua mantan jemaat mereka. Dan dalam kebaktian itu hadir juga seorang pria yang kaya raya. Dia terkenal sudah menjadi seorang milioner. Ketika kebaktian, pria itu menceritakan masa lalunya. Dia cerita waktu dia kecil, dia dapat hadiah silver coin pertama. Dan dia berjanji, saya akan menyimpan silver coin ini sampai selama-lamanya. Saya tidak akan pernah jual, karena ini barang yang sangat berharga. Tapi kemudian ada seorang misionaris datang mengunjungi gereja mereka, menceritakan tentang pergumulan dia, kebutuhan dia yang mendesak. Anak laki-laki ini pulang dengan pergumulan yang berat dalam hati dia. Haruskah saya memberi silver coin ini ataukah tidak? Dan akhirnya dalam pergumulan yang berat dia memutuskan untuk memberikan silver coin itu kepada sang misionaris, dipakai untuk kebutuhan mereka yang mendesak. Bapak Ibu, laki-laki ini katakan dalam kesaksiannya, dia bilang, saya rasa saya diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang kaya raya, oleh karena saya memberi silver coin saya puluhan tahun yang lalu. Semua orang tepuk tangan, semua jemaat tepuk tangan. Tapi ada seorang laki-laki yang duduk paling depan dengan tubuh kecil, dia katakan, kalau begitu Bapak yang kaya raya, saya minta kamu, bagaimana kalau kamu, saya menantang kamu, bagaimana kalau kamu melakukannya lagi sekarang? Bapak itu terdiam, Bapak Ibu. Terdiam, kenapa? Tidak gampang. Ketika dia memberikan silver coin itu yang terjadi puluhan tahun lalu, itu adalah barang kecil yang memang berharga bagi dia. Tapi sekarang dia memiliki segala hal, dia punya uang yang sangat banyak, kaya raya. Itu berarti secara tidak langsung, jemaat tadi itu ingin mengatakan, saya menantang kamu sekali lagi untuk memberikan semua yang kamu punya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Tentu ini sesuatu hal yang tidak gampang. Bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki spirit untuk memberi? Hidup dalam spirit untuk memberi, menolong pekerjaan Tuhan, menolong orang lain yang membutuhkan.
2 Korintus 8 ayat 12 katakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya saya bisa hidup terus-menerus dalam spirit memberi jika saya mau melakukannya dengan sukacita, dengan sukarela, bukan dengan paksaan, bukan dengan rasa sedih. Karena belajar memberi adalah pelajaran seumur hidup. Itulah buah roh yang kita hasilkan seumur hidup kita. Dan bukan hanya satu kali terjadi dalam hidup kita. Harus terus-menerus kita lakukan. Saya menantang Bapak Ibu hari ini melakukannya lagi. Kalau Bapak Ibu pernah melakukannya di waktu yang lalu, lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi dan lakukanlah lagi. Karena apa? Dengan memberi akan memperkuat otot rohani kita. Berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang mengejar harta dunia dan menggenggam untuk diri mereka sendiri, egois dan tidak pernah mau memberi. Jangan hanyut. Saya suka lagu Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Tetaplah memberi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu ketika hati kami arahkan kepada Engkau, maka buah roh untuk memberi adalah buah roh kehidupan. Memberi adalah kehidupan. Kehidupan adalah memberi. Karena itu tolonglah kami untuk hidup dalam spirit ini sepanjang hidup kami. Bukan hanya sepanjang bulan November, tapi sepanjang hidup kami jadikan kami orang Kristen yang punya kesediaan untuk terus memberi dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Ketika Tuhan menaruh itu dalam hati kami untuk memberi, tolonglah kami untuk mentaatinya, mentaati suara Tuhan dengan iman kami kepada Tuhan yang merupakan sumber segala berkat. Kami percaya Engkau tidak pernah menutup mata. Engkau akan memberikan sukacita, kepuasan, bahkan reward yang Engkau sendiri janjikan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya dengan firman Tuhan hari ini meneguhkan kami lagi untuk terus memberi di tengah-tengah dunia yang hidup makin egois dan hidup makin materialistik. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu semua, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana saya pun telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita roh yang memberi. Kita diberikan kemurahan hati untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain yang membutuhkan, dan itu menjadi doa kita tiap-tiap hari. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.